Baesa kisah nama dalam Alkitab. Pernahkah kamu mendengar tentang Raja Baesa? Dia adalah salah satu raja Israel yang kisahnya tercatat dalam kitab Raja-Raja. Menariknya, Baesa bukanlah keturunan raja sebelumnya, melainkan seorang prajurit biasa yang kemudian mengambil alih takhta kerajaan. Mari kita mulai dari awal. Baesa menjadi raja Israel setelah membunuh Raja Nadab anak Yerobeam. Dia memerintah di Tirza selama 24 tahun, dari tahun 909 sampai 886 sebelum Masehi. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana dia mencapai posisi tersebut dan apa yang dia lakukan selama masa pemerintahannya. Alkitab mencatat bahwa Baesa mengikuti jejak Yerobeam dengan membuat Israel berbuat dosa. Dia mempertahankan penyembahan lembu emas yang didirikan Yerobeam di Betel, dan ini menunjukkan bahwa meskipun dia menggulingkan dinasti Yerobeam, dia tetap melanjutkan praktik-praktik penyembahan berhala yang sama. Selama masa pemerintahannya, Baesa terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan kerajaan Yehuda. Dia bahkan membangun benteng di Rama untuk menghalangi orang-orang pergi ke Yerusalem. Namun, rencananya gagal ketika Raja Asa dari Yehuda meminta bantuan Raja Ben-Hadad dari Aram untuk menyerang Israel dari utara. Yang menarik untuk direnungkan adalah bagaimana Tuhan menggunakan Nabi Yehu untuk menyampaikan pesan penghakiman kepada Baesa. Tuhan mengingatkan bahwa dia telah mengangkat Baesa dari debu untuk menjadi pemimpin atas umatnya Israel. Tetapi, Baesa justru berjalan mengikuti jalan Yerobeam dan membuat umatnya berdosa. Kisah Baesa mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, posisi dan kekuasaan bukanlah jaminan kesetiaan kepada Tuhan. Kedua, kita perlu berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan orang-orang yang kita kritik. Baesa mengkritik dan menghukum keluarga Yerobeam, tetapi dia sendiri melakukan dosa yang sama. Akhir hidup Baesa juga menjadi peringatan bagi kita. Setelah kematiannya, seluruh keluarganya dibinasakan, persis seperti yang terjadi pada keluarga Yerobeam. Ini menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan itu nyata, dan konsekuensi dosa tidak bisa dihindari. Namun di balik kisah yang tampaknya kelam ini, ada pengajaran tentang kasih dan kesabaran Tuhan. Tuhan tetap memberi kesempatan kepada Baesa untuk bertobat melalui peringatan Nabi Yehu. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kedua, tetapi kita perlu meresponinya dengan tepat. Dalam konteks masa kini, kisah Baesa mengajak kita untuk merefleksikan kepemimpinan dan tanggung jawab kita. Apakah kita menggunakan posisi dan pengaruh kita untuk membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita juga bisa belajar tentang pentingnya konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Baesa mengkritik dosa Yerobeam, tetapi melakukan hal yang sama. Ini mengingatkan kita untuk tidak munafik dan selalu menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Baesa juga mengajarkan kita tentang bahaya ambisi yang tidak terkendali. Mencapai posisi tinggi dengan cara yang salah, dan kemudian menyalahgunakan kekuasaan, akan membawa konsekuensi serius, baik dalam konteks spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Yang tidak kalah penting adalah pelajaran tentang pentingnya menjaga fokus pada Tuhan, bukan pada hal-hal duniawi. Baesa terlalu sibuk dengan politik dan peperangan, hingga melupakan panggilannya sebagai pemimpin umat Tuhan. Teman-teman, kisah Baesa ini sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Meskipun kita mungkin tidak menjadi raja atau pemimpin negara, prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari tetap berlaku dalam skala kehidupan kita masing-masing. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita renungkan,
bagaimana kita menggunakan pengaruh dan kesempatan yang Tuhan berikan? Apakah kita membawa orang lain lebih dekat kepadanya? Atau justru menjauhkan mereka? Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, atau follow dan share ke teman-temanmu yang mungkin butuh informasi tentang kisah nama dalam Alkitab ini.